di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran seni tari pada PAUD. Pembelajaran seni tari pada PAUD adalah aktivitas gerak kreatif yang disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini dari usia 3 sampai 6 tahun. Aktivitas ini menggabungkan gerakan tubuh, irama, dan ekspresi diri dalam suasana yang menyenangkan tanpa memaksakan teknik yang kompleks. Selain itu, pembelajaran seni tari di PAUD juga bertujuan untuk mengenalkan budaya lokal maupun nasional melalui tari tradisional yang disederhanakan dan dapat dilakukan dalam bentuk permainan kelompok atau individu sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa fungsi tari untuk anak usia dini. Tari memiliki berbagai fungsi penting bagi anak usia dini. Secara fisik, mendorong perkembangan, keseimbangan, kelenturan, dan juga kekuatan otot. Sedangkan secara kognitif, membantu mengembangkan kemampuan mengenal irama, pola, dan konsep spasial. Sedangkan secara sosial dan emosional, meningkatkan kemampuan bermain bersama serta mengungkapkan perasaan, sekaligus membangun rasa percaya diri dan kreativitas anak. Selain itu, tari juga berperan untuk mengenalkan nilai-nilai budaya dan norma sosial kepada anak. Apa yang menjadi fokus utama seni tari pada PAUD? Fokus utama seni tari pada PAUD adalah kesenangan dan partisipasi anak dibandingkan dengan teknik yang sempurna. Selain itu, fokus juga diberikan pada pengembangan kreativitas dan ekspresi diri melalui gerakan, kerjasama kelompok, serta komunikasi antar anak, pengenalan budaya dan nilai-nilai lokal, serta mendukung pengembangan holistik anak secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Yang keempat yaitu bagaimana pemilihan busana untuk anak-anak. Pemilihan busana untuk anak-anak beberapa hal yang penting. Busana harus aman, nyaman, tidak mengganggu gerakan anak saat menari. Bahan kain yang digunakan harus lembut, menyerap keringat, dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit anak. Selain itu, busana harus disesuaikan dengan jenis tari dan tema yang diajarkan, tidak terlalu berat atau memiliki bagian yang bisa membahayakan anak, serta sesuai dengan usia dan ukuran tubuh anak dengan kemudahan dalam memakai dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana pemilihan properti menari bagi anak-anak. Properti menari untuk anak-anak harus dipilih dengan memperhatikan faktor keamanan terlebih dahulu, yaitu dari sudut keamanan, sudut tajam, dan sudut bahan berbahaya. Properti harus ringan dan mudah dipegang maupun digunakan oleh anak-anak, serta disesuaikan dengan tema tersebut. Dan properti juga tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu berat yang dapat mengganggu aktivitas anak menari. Properti juga menambah pembelajaran baru seperti halnya mengenal bentuk dan mengenal warna. Dan properti yang kita pilih harus mudah digunakan, mudah dibersihkan, dan mudah dipakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dan jawaban terakhir dari pertanyaan sebelumnya yang udah dijawab sama teman-teman nih. Dimana pertanyaannya itu adalah bagaimana sih untuk pemilihan tata busana pada tari anak-anak itu? Jadi untuk pemilihan tata busana pada tari anak-anak itu sebaiknya dibikin sesederhana mungkin dan seceria mungkin. Kenapa kayak gitu? Itu kan dunianya anak-anak itu kan identik dengan suatu hal yang menyenangkan lah dan dengan penuh keceriaan. Jadi busananya itu dibikin yang mudah dipakai sehingga anak-anak itu nggak ribet waktu persiapan, waktu prepare sebelum acara itu nggak ribet. Dan juga busananya itu juga harus sesuai dengan tema tarinya. Jadi sehingga biar kelihatan lebih menarik aja gitu. Nah, yang paling penting nih, untuk busananya itu harus bisa bikin anak itu bebas bergerak, bisa bebas bergerak dan juga leluasa untuk menari. Sehingga kalau busananya itu nyaman, anak itu kan akan merasa pede dan nyaman saat menari, sehingga lebih enjoy. Kayak gitu. Terima kasih.